Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Menteri Anugerah untuk kelas 91 pada hari ini, Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020. Kita hari ini merayakan hari yang sangat istimewa bagi negara kita, yaitu ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dan pada itu kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh ada pada hari ini di mana kami sebagai bangsa boleh bersuka cita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang sudah berlangsung selama 75 tahun. Dalam rasa syukur dan sukacita kami Tuhan, kami kembali rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan boleh sungguh-sungguh mengarahkan hati kami untuk boleh mendengarkan Engkau, agar apa yang boleh menjadi makna kemerdekaan yang sesungguhnya itu sungguh dapat boleh kami pahami dan dapat boleh memberkati kami sepanjang hari ini. Bersabdalah Bapa kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bacakan, saya pilihkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila hamba tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya membaca atau mendengarkan, tapi yang juga percaya dan yang juga memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang sekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini seperti tadi saya katakan di awal, kita sebagai bangsa boleh bersuka cita karena merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75 tahun. Walaupun di tengah-tengah situasi bangsa negara kita, bahkan dunia yang saat ini sedang pada masa yang sangat sulit akibat pandemi COVID-19. Namun itu menurut saya tidak menghalangi kita untuk bersuka cita karena bangsa kita boleh merayakan kemerdekaannya selama 75 tahun. Tentu suatu perjalanan yang begitu panjang Bapak dan Ibu yang terkasih, dan tentu kita patut mensyukurinya di hadapan Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan yang saya akan sampaikan dengan tema kemerdekaan yang sejati. Itulah tema yang saya berikan di dalam renungan pagi pada hari ini. Kenapa saya mengatakan kemerdekaan yang sejati? Arti merdeka itu adalah kebebasan atau bebas. Freedom right. Kita saat ini merasakan sebagai bangsa yang merdeka. Karena kita tidak lagi dijajah atau dikungkung oleh sebuah bangsa seperti mungkin kita alami beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi benarkah kita yang benar-benar sudah merdeka? Mungkin secara ekonomi atau secara politik Bapak Ibu dapat menjawabnya. Tapi saya ingin melihatnya dari satu perspektif lain. Itu secara teologis. Secara alkitabiah. Dan dalam kesempatan ini kemudian kita membaca firman Tuhan tadi, di mana Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah pengajaran yang baik. Arti kemerdekaan yang sesungguhnya secara teologis. Yang Tuhan katakan secara tegas Bapak Ibu dalam bagian firman Tuhan tadi adalah bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Itulah kemerdekaan yang sejati yang Tuhan Yesus maksudkan. Bukan berarti kita tidak menghargai kemerdekaan secara politik yang telah diraih bangsa kita selama 75 tahun. Atau mungkin juga bukan karena kemerdekaan secara ekonomi Bapak Ibu, di mana kita boleh mandiri sebagai negara dan bangsa dan tidak bergantung pada negara orang lain.
Tapi yang jauh lebih penting bagi kita orang-orang percaya adalah memaknai kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan kalau kita memang hidup di dalam Tuhan dan tidak lagi di bawah tekanan atau perhambaan dosa yang seringkali lebih dominan di dalam kehidupan kita. Ini juga yang didebat oleh orang-orang Yahudi yang mendengarkan Tuhan pada saat itu. Karena mereka merasa bahwa kemerdekaan itu adalah ketika mereka tidak pernah menjadi budak bagi siapapun. Sebagai orang-orang Israel yang saat itu adalah orang-orang yang mungkin mereka klaim sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena secara degeneratif mereka adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu mereka merasa bahwa mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun. Tapi Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa bukan tentang keturunan. Tapi ketika engkau masih berbuat dosa dan melakukan hal-hal yang tidak patut di hadapan Tuhan, engkau sebenarnya sedang menghambakan dirimu kepada dosa, kepada keinginan daging, dan bukan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Lalu apa dari firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu yang dapat kita maknai sebagai pesan penting dari kemerdekaan ini? Tentu yang pertama memang kita patut bersyukur atas 75 tahun kemerdekaan negara yang kita rayakan pada saat ini. Kita patut bersyukur dan tetap mendoakan bangsa negara kita agar tetap boleh berjalan dengan baik. Sehingga kita sebagai warga masyarakat yang ada di dalamnya boleh tetap melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Dan kita dapat boleh hidup sebagai orang yang merdeka dan tidak lagi dikungkung karena penjajahan bangsa tertentu. Tapi poin yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita juga harus memaknai kemerdekaan yang sejati itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau sebagai orang beriman. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita sering diperbudak oleh keinginan daging. Yang saya maksud keinginan daging adalah ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, ketidakpercayaan akan pertolongan Tuhan di tengah-tengah pergumulan sulit atau permasalahan yang saat ini sedang kita alami sebagai bangsa. Ada banyak orang di luar sana, Bapak dan Ibu yang terkasih, yang karena pandemi COVID-19 ini kehilangan imannya, kehilangan kepercayaan, kehilangan semangatnya, kehilangan harapannya, menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi ragu akan pertolongan Tuhan. Menurut saya, itu adalah perhambaan atau perbudakan karena dosa yang menjadi tantangan bagi kita pada saat ini sebagai orang percaya. Di hari kemerdekaan ini kita mau diingatkan, jadilah orang yang merdeka. Jadilah orang yang dibebaskan oleh karena ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan tadi. Karena kita punya Allah yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dia mengatakan orang yang hidup di dalamnya, orang yang percaya kepadanya, akan benar-benar menjadi orang yang merdeka. Orang akan dibebaskan dari perhambaan akan dosa itu. Dan itulah kemerdekaan sejati yang perlu kita raih, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya firman Tuhan pada yang sungguh-sungguh dapat boleh memberkati kita, dan kita dapat boleh memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya, tidak hanya kemerdekaan kita sebagai bangsa negara, tapi juga kemerdekaan kita sebagai orang percaya. Karena kemerdekaan yang kita alami itu adalah kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan sungguh-sungguh dapat memberkati kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapak terkasih, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini. Kami sungguh bersyukur di hari yang istimewa ini. Kami merayakan hari ulang tahun negara kami yang ke-75 tahun. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan, pertolongan-Mu yang boleh kami rasakan sebagai bangsa. Kami tetap membawakan ke dalam tangan Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Untuk pemerintah kami yang berkuasa pada saat ini. Tuhan berikanlah kekuatan kepada mereka. Dan mereka dapat boleh menjadi pemimpin yang baik. Yang mengambil kebijakan, keputusan yang baik untuk seluruh masyarakat. Termasuk kami warga negara dan umat Tuhan yang ada di negara Indonesia ini. Berkati juga seluruh perjuangan dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami Bapa. Di dalam menangani dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang sampai pada hari ini sungguh-sungguh menjadi momok yang menakutkan bagi kami. Berkati juga kami di sepanjang hari ini. Berkati segala pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Berkati juga orang-orang yang kami sayangi. Dimanapun mereka berada. Jauhkanlah kami Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Jangan ada satupun anggota-anggota jemaat dan keluarga kami yang menjadi terpapar dan menjadi korban karenanya. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu yang kami percaya Tuhan pasti mendengarkan.
Dan kami akan menyempurnakannya dengan bersama-sama kembali akan mengucapkan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada murid-murid. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasihnya Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus dan senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara semua mulai pada pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.